Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi dzaraini amin ya rabbal alamin. Fayambahi mongko sayujo li talibil ilmi. Kaduwe wong kang golek ilmu apa ayas buta yen to netepi sapa talibul ilmi. Wa yasbiru lan yen to sabar sapa talibul ilmi ala ustadzin ing atase ujiane guru. Wa ala kitabin lan sabar ing atase kitab hatta layat rukahu hingga ora ninggalake sapa talibul ilmi ing kitab abtara hale buntu wa ala fanin lan ing atase mata pelajaran ora ninggalake ing atase mata pelajaran hatta la yastaghila sehingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bifanin kelawan mata pelajaran akhara kang liya qabla ayat takina ing dalem sadurunge yen tong yakinno sapa talibul ilmi al awwala ing fan kang pertama wa ala baladin lan ora pindah ing atase negara kang liya hatta la yastaghila hatta la yantakila hingga ora ninggalake pindah sapa talibul ilmi ila baladin akhara marang negara kang liya min ghairi daruratin saking tanpa darurah fa inna dzalika mongko sedune mengkono sabar ing atase ustad sabar ing atase kitab sabar ing atase mata pelajaran sabar tidak berpindah-pindah. Yeah. Itu akan menjadikan kalau sampai enggak sabar akan menjadikan yufarriqul umur fa inna dzalika mengkosuni mengkono ora sabar menghadapi guru menghadapi kitab kullahu sekabehane dzalik yufariqu iku misahno apa dzalik al umura ing pira-pira perkara wa yuzilu lan nungkulake apa dzalik al qalba ing ati wa yudhayyu lan yakna apa dzalik al awqat ing pira-pira waktu wa yuzi lan nglarakno apa dzalik al muallima ing guru yambahi li talibil ilmi santri niku sebaiknya selalu yasbuta tetap di pesantren. Tidak perlu Anda meninggalkan sebelum Anda berhasil. Tidak perlu panjenengan meninggalkan pesantren sebelum Anda berhasil. Ini perlu kita kupaskan. Ada orang bertanya, kenapa di pesantren itu banyak aturan? Kenapa perlu adanya sebuah aturan? Islam pun punya sebuah aturan. Jadi syariat itu adalah aturan yang ditentukan oleh Allah. Kemudian ada juga yang ditentukan melalui apa yang diajarkan, yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan kita, kenapa kita ruwet dengan sebuah aturan? Islam punya aturan.
bermasyarakat punya aturan, di pesantren punya aturan. Harus Anda tahu, aturan itu dibuat. Apa tujuannya? Satu, untuk menjadikan Anda manusia yang punya etika. Artinya dengan sebuah aturan Anda punya tanggung jawab menjaga lingkungan dengan baik. Dengan sebuah aturan Anda bisa menjadikan menghargai kepada orang lain. Dengan aturan menjadikan Anda sebagai individu yang lebih kokoh, lebih kuat dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin tahun. Kalau kita tidak membentengi dengan sebuah aturan, akan dihancurkan oleh kemajuan yang terkadang kemajuan itu menjerumuskan dalam keburukan. Contoh kan, AI ini Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Kitab-kitab dikumpulkan kemudian menggunakan aplikasi AI. Ini lebih mudah dipelajari. Tetapi antara AI dengan nyata berbeda. Guru boleh kalah dengan media yang ada saat ini. Otaknya komputer, otaknya HP. Guru kalah. Mereka bisa menyimpan jutaan memori dari aplikasi yang ada saat ini. Tetapi satu yang mereka nggak bisa, apa? Sentuhan karakter seorang guru. Seorang kalau belajar dari media sosial, berkembangnya tanpa tuntunan seorang guru, sentuhan seorang guru yang mengajarkan budi luhur, apa yang terjadi? Mereka menjadi pribadi yang tidak tangguh. Pribadi yang tidak tangguh. Berarti sebuah aturan itu diadakan untuk membuat Anda sebagai pribadi yang tangguh. Kedua, ini juga harus Anda tahu. Kemarin ada podcast mengupas tentang dunia pesantren. Saya kagum dengan salah satu narasumber di situ. Kenapa santri itu mudah terpengaruh? Berkumpul dengan siapa? Maka menjadikan individu santri itu menjadi seperti yang dikumpuli. Kalau kumpulnya baik, oke, baik. Kalau kumpulnya nggak baik, problem. Kadang kumpulnya yang baik pun bisa menjadi problem. Misal jenengan kumpul dengan sahabat-sahabat Islam yang liberal, maka otakmu menjadi liberal. Anda berkumpul dengan sahabat-sahabat Islam yang keras, yang patokannya selalu jihad, maka kamu pun menjadi seorang individu yang otaknya, pemikirannya menjadi seseorang yang keras. Gimana solusinya? Apakah benteng selama 6 tahun di pesantren tidak bisa menjadikan mereka tangguh? Ternyata ya, tidak menjadikan mereka tangguh. Ketika Anda di pesantren, yang Anda lakukan hanya berdasarkan doktrin-doktrin yang ada di pesantren, bukan suatu kebaikan yang tumbuh dari hati nurani panjenengan masing-masing. Selama ini Anda di pondok jamaah nunggu diobrak-obrak. Selama ini Anda di pondok mungkin belajar nunggu diobrak-obrak. Selama ini Anda di pondok pakaiannya santun karena takut dengan aturan pondok.
Tetapi ketika Anda sudah keluar dari pesantren, muncul watak asli panjenengan. Pakai gelang rantai, pakai kalung rantai, pakai celana pendek. Jadi pondok ini menjadikan sebuah sentuhan-sentuhan dalam muasyarah berdasarkan apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh Kang, yang saya maksud santri harus sabar. Santri harus tetap dalam apa? Tetap menjaga kredibilitas seorang santri yang hakiki. Yang Anda lakukan semuanya karena Allah, bukan karena aturan pondok. Anda jamaah bukan karena aturan pondok, tapi jamaahlah panjenengan karena Anda menjadi orang yang pingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda takror, Anda belajar bukan karena konun pesantren, tapi Anda takror, Anda belajar karena apa? Untuk kepentingan hidup di masa-masa yang akan datang. Zaman semakin maju, ujiannya semakin banyak. Zaman semakin maju, ujiannya semakin banyak. Semakin banyak ujian, maka penentu di mana letak kekuatan iman panjenengan. Kalau imannya baik, maka Anda tidak tergoyahkan dengan zaman yang semakin tidak jelas jelunturnya. Tapi kalau iman panjenengan tidak baik, maka menjadikan panjenengan amburadul. Karena itu mulai sekarang biasakan kebaikan-kebaikan di pesantren, jamaah di pesantren, ngaji di pesantren, belajar di pesantren, bukan karena sebuah aturan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lelahmu menjadi lillahi ta'ala, tidak lelahmu menjadi beban dalam kehidupan panjenengan sehari-hari. Yasbiro ala ustad wa ala kitabin, sabar terhadap kitab. Itu artinya bagaimana? Kitab lah ono sing angel, ono sing gampang. Kalau sing gampang ya oke, gampang. Tapi kalau yang angel, kadang males. Apalagi belajar faraid, belajar ilmu falak, males. Belajar ilmu arud, males. Maka harus sabar. Bagaimana sabarnya? Anda tidak berganti pelajaran yang lain sebelum pelajaran yang pertama Anda pahami. Kemudian juga sama, sabar ala baladin, itu artinya sabar di sebuah pesantren. Anda tidak pindah ke pesantren yang lain sebelum Anda selesai belajar di pesantren yang pertama. Kalau panjenengan di pesantren yang pertama, panjenengan belum selesai, pindah ke pesantren yang lain. Kemudian belum selesai, pindah ke pesantren yang lain. Pindah-pindahnya panjenengan di sebuah lembaga pendidikan itu menjadikan abtar. Apa abtar? Qat'ul barokah, terputus keberkahan dalam mencari ilmu. Karena itu anak-anak SMP, Anda belum saatnya keluar. Mau ke EMAN, mau ke SMA, belum saatnya. Harus minimal 6 tahun di pesantren untuk menempa akhlak kamu. 6 tahun loh, kadang nggak cukup untuk menempa sebuah akhlak. Karena itu kami tidak mau urusan sama anak-anak dari SMP yang belum tamat, minta ini, minta itu, nggak usah ketemu dengan saya. Karena sudah jelas, pendidikan di As-Sunniyah Al-Johari ditempuh di masa 6 tahun. Kalau kelas 3 MA, mau kemana? Monggo. Sudah selesai, panjenengan tinggal panjenengan mempraktekkan ilmu selama 6 tahun di pendidikan pesantren As-Sunniyah Al-Johari. Tapi sing SMP saya nggak mau, karena belum selesai tugas Anda. Pembelajaran belum selesai, pembentukan karakter belum selesai kalau hanya dengan masa 5 atau 4 tahun.
apalagi cuma 3 tahun. Jadi untuk SMP saya nggak mau ketemu. Kalau minta ijazah, minta apa, belum selesai, harus 6 tahun. Tadi malam ada yang ketemu sama saya, ini mau pindah ke Eman, monggo, tapi saya nggak mau ketemu. Ya sudah, ya, kalau Anda nggak mau mentaati aturan, ya sudah, terserah jenengan. Kalau sudah terserah panjenengan, Anda akan tahu bagaimana resiko ketika Anda al-intiqal alamatul qadar. Demikian dipun dawakan. Kalau Anda fa inna dzalika kullahu, kalau jenengan pindah belum selesai. Kalau panjenengan meninggalkan pembelajaran belum paham, maka dipun dawakan yudhi'ul awqat wa yuzhilu qalba. Menjadikan hati panjenengan menjadi suhul. Suhul itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Kemudian yudhi'ul awqat, menyanyiakan waktu. Wa yu'dil mu'allim, menyakiti hati guru. Ini yang paling bahaya, menyakiti hati guru. Kok sampean durung tamat kok pindah, itu artinya sama menyakiti hati guru-guru panjenengan. Jadi untuk anak SMP harus paham ini. Harus paham, harus jelas bagaimana ketika Anda tidak menjalankan apa yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Wa yambahi, dipun dawakan wayam baik lan sayujo apa ayasbiro yen to sabar sapa thalibul ilmi amma sangka perkara turidu kang ngarepake sapa thalibul ilmi nafsahu ing awak dhewe ne thalibul ilmi wa hawahu hawa nafsune thalibul ilmi. Sampean harus tahu Kang santri sing ngantuk-ngantuk tangnyo kudu ngerti. Empun ngantos panjenengan tidak sabar untuk menahan hawa nafsu. Panjenengan semua harus sabar, harus kuat yang namanya menahan hawa nafsu. Tidak terkalahkan dengan nafsu panjenengan. Nafsu itu perlu kita jaga, nafsu itu perlu kita rawat. Tapi kalau sudah terkalahkan yang namanya hawa nafsu, itulah yang menghancurkan kehidupan panjenengan. Kula mboten kerasan Buya, wis pokok kula boyong karepmu. Tapi jangan berharap jenengan kalau belum tamat dari program 6 tahun mendapatkan seperti yang Anda harapkan. Kata berkah itu pentingnya luar biasa kan. Banyak orang kaya kalau nggak berkah nggak ada guna. Banyak orang sukses secara materi tapi nggak berkah, amburadul kan. Tapi berkahnya kehidupan walaupun tidak banyak menjadikan saadah, bahagia dunia hatta akhirah. Mudah-mudahan dengan semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah, kebahagiaan dunia hingga kebahagiaan akhiratnya. Ada sebuah makalah kan yang disampaikan kalau mboten salah nopo Imam Sofyan Sauri. Beliau dawuh, manusia itu selalu disibukkan memikirkan tentang karir. Wah, aku iki lak sekolah MA Asunia gak maju. Wah, aku lak gak kuliah nang UNED gak maju. Wah, aku lak gak kuliah di UINHAS gak maju. Disibukkan dengan pemikiran karir, disibukkan dengan masa depan. Banyak seorang suami sibuk memikirkan bagaimana istrinya. Banyak orang tua sibuk memikirkan bagaimana anaknya. Mereka melupakan ada perkara yang paling dekat, yang lebih cepat dari membahas masalah karir, lebih cepat daripada membahas kehidupan, tentang anak, tentang keluarga dan lain sebagainya. Apakah? Kematian. Kematian. Karena kematian itu lebih dekat dari apapun yang ada, perkara dekat dengan panjenengan. Contoh, kapan hari itu ada jamaah, jadi ada rombongan jamaah Asunia. Dalam rombongan itu
Saya mencari ketuanya. Siapa yang saya jadikan ketua? Pulang golek sing paling nom. Jadi jamaah temriku tuwek-tuwek kang umur swida, ada yang paling muda. Ternyata yang paling muda yang saya pilih itu 4 hari yang lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggal dunia. Dek, saya kaget. Masya Allah. Pikiran saya pilih yang paling muda biar paling kuat. Ternyata yang wafat duluan bukan yang sepuh tapi yang tua. Saya masih ingat juga ada teman alumni Asuniah namanya Haji Sakir, dalamnya celak nih, Abai Mas Mufid. Gus, ayo bareng aku main badminton. Ayo Gus bareng aku olahraga pagi. Ikhtiar Gus, nggih. Kula kok ate mikirno olahraga pagi wong isuk niku mulai jam 4 pun ngaji. Ngaji teng asdu, ngaji teng aji, gak sempat kita mikirkan pagi itu olahraga. Gak sempat mikirno main badminton. Ujung-ujungnya beliau juga wafat duluan. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mati. Jadi kita sering lupa bahwa yang terdekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Bukan karir, bukan keluarga, tapi kematian. Maka orang yang akalnya sempurna, orang yang cerdas, yang dilakukan pertama kali adalah bagaimana kehidupannya, bagaimana mempersiapkan kehidupan untuk kematiannya. Sehingga dipundawakan ad-dunya suqul akhirah. Dunia adalah pasarnya akhir. Dan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah tempat tahanan bagi orang yang beriman kepada Allah. Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Sehingga kalau sampean pengen nikmat di dunia, bukan tempatnya. Ada problem ini selesai, ganti problem yang baru. Ada problem yang baru, selesai, ganti problem yang lebih baru. Dan terus. Karena dunia bukan tempat orang bahagia, tapi dunia tempat bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia sijnul mukmin, tahanan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, sabbit imanana, tetapkan iman kita ya Allah. Dengan iman yang tetap, maka miftahul jannah, kunci surga kita peroleh. Karena kunci surga hanya dengan iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ustur auratana, keburukan kita ditutupi oleh Allah, digantikan dengan yang terbaik. Yang paling terakhir, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Mugi-mugi kula panjenengan wangsul dumateng Allah kanthi predikat husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakatil Fatihah.